Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rifki Iza Razi, NPM 1821030404, kelas Muamalah B. Di sini saya akan mengangkat topik praktek mudharabah dalam perbankan syariah. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, dengan berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah, diharapkan sektor real berkembang pesat. Konsep bisnis perikatan syariah berbasis mudharabah merupakan salah satu motor penggerak yang mampu menyentuh lapisan bawah perekonomian bangsa. Mudharabah telah dipraktekkan pada bank-bank syariah dan asuransi syariah dengan berbagai macam produk yang sudah dijalankan oleh masyarakat, antara lain seperti konsep mudharabah yang telah dibahas. Yang dibahas adalah yang berlaku antara dua belah pihak saja secara langsung, yakni sahibul amal berhubungan langsung dengan mudharib. Konsep ini adalah merupakan teori yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta umat muslim yang sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung antara sahibul amal dengan mudharib. Peran bank sebagai perantara tidak ada. Mudharabah klasik ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memiliki pemilik modal memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap mudharib yang akan menjalankan usaha dengan modalnya tersebut. Dia mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya. Mudharabah seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank karena beberapa hal. Yang pertama, sistem kerja pada bank adalah investasi kelompok di mana sesama investor tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung antara mereka. Lalu yang kedua, banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan sahib amal atau investor untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu usaha tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas konsep mudharabah, yaitu mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan sahib amal dengan mudharib. Dalam konsep seperti ini, bank menerima dana dari investor sebagai sumber dananya. Dana ini dapat berbentuk giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana yang sudah terkumpul disalurkan oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang mendatangkan keuntungan. Keuntungan inilah yang akan dibagi hasilnya antara bank dengan pemilik dana. Adapun di antara cara penghimpun dana di bank syariah yang berbasis mudharabah, yaitu yang pertama adalah giro mudharabah. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang kedua ada tabungan mudharabah. Di samping giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang ketiga ada deposito mudharabah. Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yaitu termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito yang berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah.
Yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari segi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudorib, sedangkan investor bertindak sebagai sahib al-mal. Dalam kapasitas sebagai mudorib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pengembangannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain. Dengan demikian, bank syariah dapat dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang ahli amanah, harus berhati-hati atau bijaksana, serta beretikat baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam hal ini, bank adalah sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada sahib almal sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.